hutan. Jadi kalau dulu ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ibu belum datang. Ye. Kita mulai aja ya. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. eh ini saya eh, tunjukkan tugasnya mahasiswa. Sebentar. Eh, Share konten. Ntar. Eh, ya, udah kelihatan, nggih. Ini Sudah, apa Bu, namanya? sudah. Tugas presentasi, tapi ini mahasiswanya mahasiswa teknik sipil, ya teknik sipil kayaknya ya. Ah, ya nanti apa namanya sesuai dengan ininya apa sesuai dengan bidang ilmunya ya. Jadi misalnya tugasnya itu sesuai dengan bidang ilmunya, ndak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau kalau apa namanya kalau pembelajaran agama Islam itu kan ini kita ini apa namanya memberikan hasil ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa, misalnya karakter karakter anak didik itu seperti apa, kemudian itu kan memberikan hasil lah. Kalau memberikan hasil itu ada tekniknya, ada apa namanya caranya. Jadi diawali dengan pembelajaran dulu kan itu kan juga juga makan waktu ya. Jadi agak agak panjang dikit. Nah, tapi kalau kalau untuk filsafat ilmu ndak usah terlalu panjang ya. Jadi di bidangnya aja apa yang ini disampaikan. Kalau ini terlalu terlalu singkat ya, terlalu singkat, tapi dia banyak banyak mengeluarkan teori ya. Jadi teori ya saya tunjukkan aja ini hasilnya dari mahasiswa eh, teknik sipil kalau ndak salah ya. Teknik sipil. Ya, tugas presentasi mata kuliah tentang filsafat ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang teknik sipil. Nah, ini definisi nanti dibahas lagi, bahas ulangnya. Jadi definisi persepsi subjek manusia. Nah, ini manusia atas objek real dan goib atau fakta ya. Jadi ada objek-objek itu yang dibahas itu apa, real dan goib atau fakta ya, merupakan suatu fakta gitu. Kemudian ya ini ilmu pengetahuan ya, ini merupakan kumpulan dari pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal. Universal itu secara umum ya, jadi secara umum jadi kita kita ini apa namanya di ini dulu ya, jadi eh, apa namanya bagian-bagian dulu, kemudian di ini kan apa namanya eh, diolah, kemudian dicapai hasil yang berlaku universal. Universalnya jadi secara umum. Ya, jadi menghasilkan suatu khasanah ilmu sendiri. Ya, jadi ini yang dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Jadi hal yang umum, jadi dari khusus-khusus itu tadi, ya, jadi asalnya dari yang khusus-khusus itu ya beberapa kemudian di ini di rangkum gitu, jadi eh, apa namanya di sini kondisi misalnya di daerah
misalnya ini di daerah Bali ya, Bali misalnya daerah Singaraja, daerah ini daerah Buleleng, kok Singaraja Buleleng, di Bangli, di Denpasar, di Badung. Nah, ini apa namanya menghasilkan sesuatu yang sama sehingga bisa ditarik kesimpulan ya berlaku secara umum bahwa di Bali itu penduduknya atau apa gitu seperti ini atau hasil hasil ini hasil eh, apa namanya eh, hasil buminya seperti apa dan sebagainya ya itu ini membahas sesuatu ya tentang sesuatu. Kemudian ilmu pengetahuan di sini eh, bukan satu melainkan banyak ya. Jadi ini apa namanya sudah kita pelajari banyak ya ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Kemudian bersifat terbuka ya dapat dikritik. Jadi jangan sampai kita punya ilmu disembunyikan ya ini jangan-jangan nanti dikritik orang lain ya. Jadi dapat dikritik. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi misalnya ilmu pengetahuan, ini hasilnya ini apa namanya tidak bisa dipakai umum. Ini kalau misalnya hasil kita pakai menggunakan data yang lebih besar dari ini teori ini tidak dapat digunakan. Nah, ini jadi orang lain mengkritik itu bukan kritik gimana. Jadi kritik membangun. Jadi ini apa namanya di ini di eh, kritik gimana ya Cak ininya. Jadi maksudnya itu eh, bisa orang lain menghasilkan yang lebih lebih bagus misalnya. Jadi teori ini hanya bisa dipakai untuk misalnya hanya beberapa ini aja, beberapa eh, data saja ya. Jadi misalnya datanya sampai misalnya untuk sekian tahun gitu. Misalnya saja eh, apa namanya peramalan. Ya biasanya ya kalau kalau kita mengadakan suatu kalau saya itu kan di teknik ini tenaga listrik ya biasanya di situ itu kan pertama itu menggunakan eh, peramalan dulu. Karena apa? Karena kalau kita mau merencanakan itu kita ramalkan dulu berapa sih bebannya itu sampai sekian tahun yang akan datang gitu. Jadi misalnya setahun atau 2 tahun yang akan datang sehingga kita kalau kita mau merencanakan itu jelas ini untuk 2 tahun mendatang itu seperti ini gitu. Nah, ini kita menggunakan suatu eh, teori menggunakan suatu apa namanya metode. Nah, metodenya ini eh, bisa dipakai hanya hanya dalam jangka waktu tertentu aja untuk misalnya 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, atau untuk data yang ini kecil ya. Jadi berapa data aja yang dipakai. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau data yang banyak dia tidak bisa. Nah, ini untuk data yang banyak sudah dibuktikan oleh orang lain. Nah, orang lain menggunakan metode ini ternyata bisa menggunakan bisa digunakan untuk data yang banyak ya. Dan misalnya untuk berapa tahun yang akan datang. Nah, itu. Nah, ini bisa dikritik bahwa metode ini eh, hanya cocok untuk ini aja untuk misalnya waktu yang singkat atau jumlah jumlah data yang kecil ya, jumlah data yang terbatas. Nah, kalau ini metode saya kan gitu ya yang mengkritik ini tadi. Ini yang saya ini kan yang saya hasilkan ini itu bisa eh, untuk beberapa data, banyak data. Jadi misalnya lebih dari apa yang dilakukan oleh orang pertama ini ya. Jadi bersifat terbuka. Mau dikritik ya dapat dikritik. Oh ternyata ini apa namanya kalau datanya lebih banyak kita tidak bisa menggunakan metode ini lagi gitu. Nah, itu dapat dikritik. Ya, jadi setiap ilmu itu harus bersifat terbuka, jadi tidak boleh ditutup-tutupi.
Nah, kemudian berkaitan dalam memecahkan masalah. Ya, jadi ada suatu masalah, bagaimana kita apa namanya selesaikan, ya, itu kita menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan tentang apa? Ya, nah, kalau teknik ya teknik. Nah, kalau agama dengan agama ya, jadi dengan dasar-dasar agama ya, jadi kan banyak ya, ada Al-Quran, hadis dan sebagainya ya, jadi dengan dasar-dasar ini namanya ilmu pengetahuan. Jadi ada dasar yang jelas, dasar yang jelas. Ya, jadi ada suatu masalah kita selesaikan dengan ini apa namanya data-data yang jelas dengan apa namanya ilmu yang kita ini. Jadi misalnya tentang pertanian ya, ya pertanian gitu, ilmu tentang pertanian. Jadi keadaan tanah seperti ini itu bagaimana? Ya, jadi apa namanya bisakah dipakai untuk menanam pohon pohon apa gitu yang bisa tumbuh di situ. Ya, jadi pohon apa saja tertentu ya. Nah, ini dia awali dengan definisinya dulu. Ya, kemudian filsafat ilmu pengetahuan di sini mempelajari esensi itu adanya suatu esensi atau hakikat, ya, hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Ya, jadi secara rasio, jadi bisa dinalar gitu namanya, bisa dinalar, bisa di ini. Ya, jadi filsafat ilmu pengetahuan. Ini cabang ya. Jadi sebetulnya filsafat itu selalu ada ya, filsafat falsafah. Jadi kalau kita inikan suatu ilmu itu dengan menggunakan filsafat. Kenapa demikian? Untuk apa ini? Kan gitu ya. Untuk apa ini? Gitu bagaimana caranya dan sebagainya ini nak berfilsafat. Ingin tahu terus sedalam-dalamnya. Ya, sedalam-dalamnya. Ya, jadi kayak kayak ini apa namanya? Sampai seakar-akarnya. Ya, kita kita tahu tentang sesuatu itu. Ya, kadang pendapat satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Ya, nah ini melihat cara pandangnya itu dari mana gitu ya. Nah, itu namanya filsafat ya. Jadi pengetahuan itu termasuk filsafat ya. Nah, pengetahuan atau ilmu ya, ilmu pengetahuan itu. Nah, sekarang cabangnya yang dipelajari teori pembagian ilmu. Ya, biasa. Kemarin sudah kita pelajari ya. Pembagian ilmu kemarin sudah ada ilmu ada ilmu eh, ini tanaman itu ya, tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang eh, astronomi, tentang ini, tentang eh, manusia, tentang apa aja ya ilmu-ilmu itu ya. Jadi baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya, kayak psikologi gitu. Psikologi kan tentang ininya manusia enggak kelihatan. Ini bagaimana orang bisa seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu apa namanya? Ilmunya ilmu apa namanya? Kalau apa namanya? Begini mengatasinya bagaimana? Kita harus begini begini. Itu itu ini apa namanya? Yang eh, tidak misalnya enggak sesuai dengan ini misalnya kayak tumbuh-tumbuhan itu ada tanahnya, ada ini apa namanya? Ada pakai pupuk terus kemudian disiram ya pakai air ya air harus harus di ini apa namanya bagaimana ya kondisi airnya dan sebagainya ya jadi kemudian ilmu masing-masing ilmu lain-lain. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk masing-masing ilmu metodenya juga lain-lain. Metode yang digunakan ada metode matematika ya ilmu ini penelitian apa namanya itu penelitian yang kuantitatif gitu menggunakan ini metode perhitungan ya ada yang pakai menggunakan komputer itu ya menggunakan komputer hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu digunakan apa namanya software ya software jadi adakah hubungan antara eh, angin ya jadi kecepatan angin ya dengan misalnya
kecepatan angin dengan apa namanya energi yang dihasilkan atau kecepatan angin dengan apa ini apa aja dah ya yang didasari oleh itu. Ya, jadi ini apa namanya kalau metode ini metode yang eh, non ya jadi bukan bukan kuantitatif tapi kualitatif. Kualitatif itu bisa dijadikan kuantitatif. Ya, jadi bisa dikuantitatifkan. Nanti nanti kalau ini dapat ini apa namanya kan sudah dapat metodologi ya. Metodologi ini apa namanya? Metodologi pengetahuan metodologi apa namanya? Penelitian, metodologi penelitian. Nah, itu nanti penelitian kualitatif itu bisa dikuantitatifkan. Ya, jadi misalnya orang mengatakan tinggi, tinggi itu apa? Mamanya tinggi sampai sekian atau besar, besar ukuran besar. Jadi ini bisa dikuantitatifkan, dikasih kode, bukan kode, angka. Jadi ini misalnya atau eh, ini aja, misalnya kendaraan, kendaraan. Kendaraan itu misalnya rusak sedikit gitu. Ada rusak sedikit gitu. Kemudian ada rusak agak agak berat gitu. Agak berat. Kemudian ada rusak berat gitu. Ada rusak yang berat sekali. Nah, itu dikasih angka, apa namanya? Diganti dengan angka. Yang rusak sedikit itu angka, yang tidak rusak sama sekali nol. Yang rusak sedikit angka 1. Terus kemudian agak-agak parah angka 2. Kemudian agak ini jadi tergantung kita mau dibagi berapa berapa ini berapa apa namanya berapa eh, bagian itu. Jadi misalnya dibagi 4, dibagi 5 boleh aja. Nah, itu nanti diolah dengan menggunakan komputer ya. Diolah dengan menggunakan komputer bisa mendapatkan hasil. Ternyata ini ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan ini ya. Jadi kerusakan kendaraan itu ada kaitannya dengan apa gitu kan? Itu nanti dihitung ya, dilihat dari komputer. Kalau tidak ada kaitannya dia nol gitu. Nah itu biasanya kalau kita penelitian kualitatif, jadi kita punya hipotesis, jadi misalnya gitu ada hubungan antara ini dengan ini ya gitu ya kalau kalau ini hipotesisnya itu begitu ada hubungan antara dengan B. Nah, nah kemudian dites dengan menggunakan itu tadi ya. Ya, jadi di kuantitatifkan dulu ya. Kalau kalau mau menggunakan ini ilmu kuantitatif ya dikuantitatifkan dulu. Jadi dijadikan angka dulu, kemudian pakai metode kuantitatif. Ya, jadi dengan itu tadi dengan menggunakan apa namanya angka-angka itu, kemudian di situ ya sebetulnya ada sih teorinya itu ada, tapi biasanya itu sudah ada softwarenya sendiri. Sudah ada softwarenya sendiri dimasukkan di software itu kemudian keluar hasil gitu. Ya biasa sekarang kan modelnya pakai software. Ya apa-apa pakai software soalnya ini apa namanya sudah ada semuanya itu sudah ada. Jadi kita misalnya kayak matematika itu ya metode matematika ya. Jadi ilmu teknik itu ya juga gitu. Jadi misalnya yang kecil-kecil gitu aja bisa dihitung dengan menggunakan tangan. Ya, bisa dihitung dengan menggunakan tangan. Tapi kalau sudah besar gitu ya, kalau sudah besar misalnya sistem kalau di saya sistem kelistrikan misalnya Jawa Bali gitu kan besar sekali. Gimana caranya ngitung kalau pakai tangan ya 1 bulan 2 bulan tidak selesai-selesai. Nah, itu dengan menggunakan program komputer. Nah, kalau penelitian sosial ya, jadi biasanya menggunakan itu tadi, itu kan
hanya mencari hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, itu dengan menggunakan metode itu tadi yang dikatakan SPSS itu ya. Jadi bisa dikuantitatifkan gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya tentang ini apa namanya ilmu itu ya. Nah, jadi metode yang digunakan, ini metodenya digunakan dalam ilmu. Nah, kemudian tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu. Ya. Nah, sekarang filsafat ilmu pengetahuan disebut juga kritik ilmu, yaitu tadi kritik ya. Jadi kritik ilmu, jadi mengkritik hasil-hasil yang didapatkan orang lain sebetulnya tidak mengkritik. Ini membenarkan. Jadi ini misalnya hanya untuk sekian parameter, kemudian, nah ini bisa menghasilkan sekian. Nah itu namanya dianggap di sini kritik. Ya, bukan kritik. Jadi bukan ilmumu itu jelek gitu, tidak. Ya, jadi tidak cocok digunakan untuk gitu, yang lebih besar dari itu kan gitu ya. Ya, jadi karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi dan otonomisasi dalam mengkritik dogma-dogma dan takhayul. Ini apa namanya? Kalau dogma takhayul ini kan dulu ada ya. Ilmu itu kan diawali dengan ini yang namanya dogma-dogma takhayul apa itu ya takhayul itu. Ya itu akhirnya dengan perkembangan ilmu itu dogma-dogma itu ya ini dikritik itu tidak benar ya dengan adanya ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan maka ya yang namanya dogma-dogma dan takhayul itu ini apa namanya akhirnya akhirnya hilang sendiri ya karena adanya ilmu pengetahuan itu tadi. Ya, jadi kenapa demikian? Nah, jadi kalau orang dulu kan dogma ini nanti jangan jangan ke sini, nanti begini begini begini. Nah, gitu. Nah, terus kenapa kok begitu? Nah, ini orang sudah mulai berpikir. Orang sudah mulai berpikir, kenapa gitu, kenapa, ada apa di situ. Nah, ini mulai berpikir rasional, rasional itu pakai pikiran gitu ya. Nah, ini menurut menurut ini ya dia ini yang apa namanya membuat ini ya. Ya, jadi ini membangun filsafat ilmu pengetahuan tertentu. Nanti kalau kalau ini ndak usah terlalu banyak ya tugasnya ya. Jadi dari mulai ini ontologi, epistemologi ini aja. Jadi ontologinya itu apa, epistemologinya itu apa, tadi itu diuraikan. Kemudian aksiologinya apa, jadi hasilnya manfaatnya itu apa. Tapi diuraikan, diuraikan jadi ontologisnya itu dijelaskan apa aja. Ya, kalau ilmunya itu ndak usah di ini, ya sedikit aja ilmu tentang apa gitu. Ya. Jadi misalnya ilmu ilmu fikih gitu ya tentang ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu kan banyak. Nah, ini mau apa apa yang akan apa namanya? Dikaji gitu ya. Yang akan dikaji itu apa? Caranya bagaimana? Ya jadi berdasarkan ilmu ya. Nah, ini membangun filsafat ilmu pengetahuan tertentu. Jika ilmu pengetahuan tertentu dikaji dari ketiga aspek ya ini, ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka perlu mempelajari esensi adanya ya, hakikatnya, hakikat hakikat ilmu itu ya. Jadi inti atau hal yang pokok. Jadi apa sih yang akan dikaji ini tadi ya? Jadi esensinya ya, hakikatnya ilmu itu apa gitu. Ya, jadi inti atau hal yang pokok ya atau intisari ya dasar dari kenyataan yang benar ya dari ilmu tersebut. Ya. Jadi misalnya ini apa namanya? Ini ilmu teknik 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 sipil bukan bukan keteknikan pokoknya pokoknya dia menceritakan tentang
ilmu keteknikan. Jadi ontologinya itu eksistensi atau keberadaan dan esensi atau keberartian ilmu-ilmu keteknikan. Ya, jadi maksudnya jadi suatu alat misalnya ya, jadi dia itu ontologinya itu yang akan dibahas itu dia akan melakukan apa namanya melakukan apa jadi alat untuk digunakan untuk apa misalnya apa namanya misalnya traksi ini apa namanya untuk pengangkat barang yang berat misalnya itu kan ini apa namanya eh, ini suatu suatu yang perlu dipelajari itu bagaimana cara mengangkat barang yang berat ini. Ya, jadi eksistensinya itu ada, keberadaannya itu ada. Nah, esensi keberartian berarti itu ya kalau enggak ada itu kan enggak bisa ya. Jadi ilmu-ilmu keteknikan itu ini jadi dengan menggunakan ilmu-ilmu keteknikan itu bisa ya. Jadi enggak langsung wus gitu bisa bisa mengangkat barang yang berat gitu kan tidak. Ya jadi dipikir, orang memikirkan gitu. Nah, kemudian epistemologinya apa caranya bagaimana? Nah, ini metode yang digunakan itu apa? Jadi untuk membuktikan kebenaran ilmu keteknikan. Berapa barang yang akan diangkat, kemudian ini apa namanya? Bagaimana caranya membuat alat itu tadi ya sehingga bisa ini apa namanya mengangkat barang itu dari misalnya dari ini dari bawah ke lantai atas ya jadi ke ini ya jadi nanti banyak orang yang sudah canggih-canggih ya jadi bisa bisa mengangkat misalnya membuat ini apa namanya kalau di teknik apa ya bangunan itu ya ada ini dulu jadi kayak plafon sama gentengnya ya, bukan genteng, bentuknya seperti apa, atapnya itu ya. Kemudian diangkat, dibangun di bawah dulu karena berat ya, kemudian diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas. Lah bagaimana caranya? Nah, ini menciptakan alatnya atau membuat alatnya itu seperti apa. Itu namanya epistemologi, caranya seperti apa gitu. Ya, seperti zaman dulu itu kalau membuat ini apa namanya jembatan layang. Jadi itu yang di apa namanya ya jalan layang yang ada di atas itu ya. Jadi itu apa namanya banyak metode-metode yang digunakan sudah diterapkan orang lain. Jadi ada alatnya gitu. Kalau kalau ini apa namanya, bagaimana caranya membuat alatnya itu aja ini apa namanya, perlu perlu pemikiran juga dengan menggunakan metode juga. Ya, jadi membuktikan bahwa itu benar bisa digunakan untuk mengangkat atau memutar atau ini apa aja. Ya, jadi kalau ini di ilmu teknik itu ya jadi nanti di ilmu agama caranya ya jadi berdasarkan pada ilmu-ilmu yang sudah ada dan sudah jelas benar gitu. Nah, kemudian aksiologi itu manfaatnya. Manfaatnya dari ilmu-ilmu keteknikan itu apa? Gitu ya. Jadi ini sama-sama sudah kita pelajari ya kemarin ya. Nah, jadi ini ini aspek ontologi ya. Ontologinya itu seperti apa ya? Aspek ontologi di sini dari ilmu pengetahuan tertentu itu hendaknya diuraikan secara metodis. Metodis itu menggunakan cara ilmiah ya. Jadi ya itu tadi. Jadi ininya materinya itu apa gitu. Ontologisnya materinya itu seperti apa. Jadi apa namanya bentuknya dan sebagainya secara ilmiah jadi ndak pokoknya barangnya begini berbentuk begini ya jadi terdiri dari apa saja dan sebagainya ya jadi kalau misalnya ini anak ya misalnya eh, siswa ya jadi misalnya anak umur sekian sekian dengan apa namanya umur sekian kemudian ini tingginya kemudian
ini berat badan dan sebagainya itu ini apa namanya harus ini tertentu jelas gitu ya. Jadi yang berpengaruh mana yang berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh itu diinikan semua, dikumpulkan semua. Ya, jadi nanti apa yang akan diinikan penting enggak gitu loh. Penting enggak yang kita pelajari, kita mau pelajari itu penting enggak gitu. Nah, ini sistematis itu saling berkaitan satu sama lainnya secara teratur. Ya, jadi ada hubungan satu dengan yang lainnya itu ada hubungan. Kemudian koheren itu unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Jadi harus ini apa namanya ini gimana namanya koheren itu. Jadi tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Jadi satu dengan yang lain itu. Ya, jadi ini urut sama ya. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan. Rasional itu bisa difikirkan ya. Jadi bisa difikirkan berdasarkan pada kaidah berpikir ya. Jadi bisa difikirkan benar, logis ya. Jadi tidak ini tidak apa namanya ya artinya itu tidak bisa misalnya dihitung atau dirasakan atau dilakukan. Kalau ini apa namanya penelitian sosial itu kan juga apa tidak merupakan benda kan, tidak merupakan benda. Jadi harus juga ini rasio berdasarkan rasio ya. Jadi perasaan dan sebagainya ya. Jadi itu. Ya, kemudian komprehensif itu melihat objek tidak hanya dari satu sisi. Tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Ya, jadi dipandang dari segi apa aja. Ya, jadi komprehensif ya secara umum. Ya, radikal itu diuraikan sampai ke akar persoalannya. Ini apa namanya aspek ontologi, tapi enggak usah terlalu terlalu rumit, terlalu ini banyak gitu ya. Jadi apa yang bisa ini aja diamati gitu aja ya. Apa yang bisa diamati aja. Kemudian universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Harusnya kalau ilmu pengetahuan yang ini seperti itu ya, jadi kebenarannya itu sampai ke tingkat umum ya, berlaku di mana aja dan bisa dipromosikan gitu. Nah, jadi ini eh, apa namanya enggak apa namanya enggak usah terlalu ini kan orang-orang ya juga mungkin sudah meneliti ya, orang juga sudah mungkin sudah meneliti ini, jadi enggak perlu di ini apa namanya nanti eh, bisa memang diberlakukan ya, di mana saja bisa diberlakukan ya, tapi ya ini sama dengan orang lain juga sudah meneliti. Jadi maksudnya di sini eh, ini tidak apa namanya artinya bukan tidak ada yang sama ya, jadi kemungkinan ada yang sama gitu ya. Ya, jadi ini dia menggunakan eh, ini dia apa namanya menceritakan tentang apa yang apa namanya yang digunakan ya. Jadi eh, apa namanya bukan eh, ini teorinya ya, teorinya. Dia tidak menunjukkan apa yang akan eh, dibahas itu enggak. Ya, jadi dari segi epistemologi, dari segi ontologi, dari segi aksiologi gitu aja. Ya, jadi ini apa, tapi apanya itu yang diteliti itu enggak ada di sini. Ya, jadi menggunakan ya eksperimen dan sebagainya ya gitu ya. Nah, dan ini secara umum ya. Jadi epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian. Nanti ini apa namanya? eh, Kalau tugasnya enggak usah oh, secara umum ini kan sudah jelas ya.
sudah jelas. Jadi ininya aja apa namanya, caranya aja seperti apa itu nanti dijabarkan aja, dijabarkan di situ. Ya, jadi epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Ya, kebenaran atau kepercayaan. Benar tidak? Nah, gitu ke suatu kepercayaan, suatu kebenaran pengetahuan itu ini apa namanya? Ini apa namanya? Itu bisa dianggap benar kan gitu epistemologi. Ya, teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran. Ya, jadi nanti ini hasilnya itu seperti itu, ya. Nah, jadi untuk menemukan kebenaran ini dilakukan ini dia menemukan kebenaran dari masalah. Masalahnya itu apa? Nah, oleh karena itu, kita kalau membuat penelitian itu kan kita kalau membuat penelitian itu kan mesti ada masalah, ya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Lah, nanti itu hasilnya itu di kesimpulannya itu nanti ya menjawab masalah itu. Masalahnya, bisakah ini diterapkan? Ya, gitu ya. Diterapkan pembelajaran seperti ini diterapkan untuk anak usia sekian. Masalahnya itu. Nah, nanti yang dijawab juga itu. Ya, jadi dengan dari hasil hasil ini, hasil, apa namanya, observasi dan sebagainya ini, ternyata bisa digunakan untuk, apa namanya, ini, ini pembelajaran anak usia sekian dan sebagainya ya. Nah, itu ini, jadi menemukan kebenaran dari masalah. Jadi masalah itu memang, bisa dijawab di situ, ya. Jadi, eee, bukan kebenaran ini, bukan jawaban, jadi maksudnya jawaban gitu ya. Ya, jadi dari masalah, masalah bukan kebenaran dari masalah. Jadi ada masalah, kita, eee, melakukan suatu ini benar apa namanya, bisa diselesaikan ya dengan benar ya, menemukan kebenaran. Nah, masalah itu benar tidak ya. Nah, kemudian pengamatan dari teori, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Ya, dari pengamatan, hasil pengamatan diamati dan dari teori juga gitu. Ya, benar tidak? Ya, teorinya begini. Ya, benar tidak? Dari pengamatan, hasil pengamatan dengan ini tadi. Kemudian eksperimen juga gitu. Ya, eksperimen juga ini bisa ya digunakan pengamatan dan eksperimen. Pengamatan dan teori, pengamatan dan eksperimen. Eksperimen itu percobaan ya. Jadi di ini apa namanya? Ya kalau di laboratorium ya percobaan misalnya kita di kimia laboratorium kimia ini apa namanya warna apa ditambahkan dengan warna apa. Kemudian dicampur dengan larutan bagaimana pokoknya menjadi bentuk seperti ini dan sifatnya begini begini begini. Nah, mempunyai sifat ini. Nah, sifat ini benar bisa digunakan untuk ini. Apa misalnya kalau kalau di tempat saya ini bisa digunakan untuk, ini aliran listrik itu bisa mengalir di situ. Ya jadi dia ndak ini, apa namanya, ndak kemana-mana dan namanya elektronnya itu. Nah gitu itu pokoknya menemukan kebenaran dah. Nah kemudian falsification itu kesalahan jadi atau operasionalisme, eksperimental, operatarion apa sih namanya, ya jadi operation research, research operasi, research itu penelitian, operation research itu, ini, eee, apa namanya, research itu ya penelitian, operation research. Jalannya penelitian itu seperti apa gitu, itu operation research namanya. Kemudian konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Ya, kemungkinan untuk menemukan kebenaran, ini benar apa tidak gitu ya. Ya jadi metodenya, metode deduktif ya.
metode ada metode deduktif dan induktif kan nanti nanti kita pelajari deduktif itu apa, induktif itu apa ya. Jadi deduktif deduktif itu yang dari umum ke khusus. Nah, jadi kemudian kalau induktif itu dari khusus ke umum. Ya, jadi ini dari ini biasanya dari umum, dari yang umum. Ya, semua orang pasti mati loh, itu umum. Nah, gitu. Kemudian si A adalah orang ya. Kita ini adalah orang. Ya pasti mati ya wong namanya ini apa namanya? Secara umum memang semua orang pasti mati lah. Kita ini kan orang. Nah, gitu. Itu pasti mati kan gitu ya. Nah, itu apa namanya? Deduktif. Ya deduksi. Induksi itu dari umum ke khusus. Ya, jadi umum dari umum apa di sini kondisi di eh Buleleng cuaca cuaca pokoknya cuacanya tidak baik, hujan deras. Di sini di ini di negara hujan deras, di Denpasar hujan semua hujan deras ya. Nah, jadi secara umum ya, secara umum pada hari ini tanggal sekian, nah di ini disimpulkan bahwa di daerah Bali ya, di daerah Bali mengalami hujan deras kan gitu ya. Ya, jadi itu contoh-contoh anu aja, contoh aja. Nah, No, nih, nggih, Waalaikumsalam. nggih. Oh iya wis. Nah, terus ini jadi untuk memperoleh kebenaran perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Nah, ini sudah ini ada rasionalisme, empirisme, logikal positivisme. Ini yang ada yang apa ini di sini dinalar, dinalar ini manusia penalaran manusia itu. Kemudian ada empirisme, empirisme itu pakai alat. Jadi dilihat pakai alat bener ndak gitu ya. Jadi diamati, diamati, diukur, diamati ini benar apa tidak. Nah, itu pakai alat ya untuk mencari kebenaran. Nah, atau apa namanya? Ini kalau empirisme itu berdasarkan ini pengalaman aja, pengalaman indera. Indera itu panca indera mata. Ini jadi kita melihat dengan mata, diukur, dilihat dengan mata. Ini apa namanya benar apa tidak. Ya. Jadi jarak tempuh. Nah, ini jarak tempuh berapa kilometer per jam. Nah, itu ini apa namanya diamati ya dengan alat. Nah, gitu. Kemudian ada logikal positivisme ya ini cara-cara anu apa namanya yang digunakan. Ya, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dinamis tersusun sebagai teori-teori yang saling mengeritik. Ya, jadi ini apa namanya? Ya sampai kapanpun seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan suatu yang dinamis. Jadi ndak ada yang tetap gitu ndak. Ya, jadi ini kalau dibeginikan ya jadi tanaman ini kalau dibeginikan dikasih ini dikasih pupuk ini ya dan air sebanyak ini hasilnya mesti sekian gitu ndak. Nanti teori itu akan ditentang oleh orang lain. Loh lah, tanahnya bagaimana? Kondisi tanahnya bagaimana? Kemudian ininya bibitnya bagaimana dan sebagainya di ini tentang. Nah, kemudian yang lain juga demikian. Jadi saling mengeritik sampai kapanpun yang namanya ilmu pengetahuan itu terus terus di ini apa namanya sampai mentok ya. Jadi mentok akhirnya ya Allah sudah membuat seperti itu gitu ya. Jadi ini ya jadi tentang unsur-unsur ininya manusia dan sebagainya ya. Itu juga demikian. Jadi ndak bisa manusia itu ya menyamai Allah itu ya ndak bisa ya. Jadi dia itu cari terus ya ilmu itu dicari-cari terus sampai benar sampai mendekati kebenaran ya. Yang paling benar itu adalah Allah. Ya sudah di ini seperti itu ya memang begitu. Ya. Ya jadi
Jadi dari tanah aja loh, tanah yang satu dengan di daerah sini dengan di daerah sifatnya lain-lain. Loh ya, ya manusia itu berapa banyak manusia, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, ya berapa miliar. Nah itu kok gak sama itu loh. Nah itu kan ini, ya jadi orang terus cari teori-teori terus dicari-cari, ya dicari-cari nggak bisa sampai mentok, ya, nggak bisa. Jadi mereka dan mereka bukan namanya manusia itu berusaha. Ya jadi memang memang kita diberikan, apa namanya, ini oleh Allah diberikan, eee, diberikan akal, ya jadi jasad, akal, dan hati, kan 3 itu. Itu untuk ya, akal itu untuk berilmu, hati itu untuk merasakan ya, bertekad, azam, razam, ya itu hati. Ya kemudian, akal itu untuk, apa namanya, berilmu, ya. Ya jadi kalau ndak akalnya ndak ini, ndak ada ilmunya, ndak punya ilmu ya sak maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Nah gitu. Jasad. Nah, jasad itu untuk beramal. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu dengan jasad kita. Ya, jadi ini, apa namanya, akal itu terus terus berpikir, orang itu terus berpikir selama selama manusia itu hidup masih ini, terus berpikir berpikir, gitu. Ini bagaimana, kenapa begini, dan sebagainya. Ya, ini khususnya ilmuwan ya, jadi ilmuwan, jadi tentang ilmu itu, tentang pengetahuan. Ya, jadi memang memang demikian, ya sampai kapanpun. Ya, ini teori-teori itu apa, teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor. Ya, jadi teori semua ada teorinya ya, semua ilmu pengetahuan itu punya teori. Teorinya begini, ini kalau begini teorinya begini. Ya, jadi ini sudah di ini dihasilkan ya sejak sejak lama oleh para ilmuwan-ilmuwan itu. Jadi teori biasanya terdiri dari hukum-hukum, pernyataan, statement, ya gitu ya. Kalau ini, apa namanya, benda itu kalau dipanaskan pasti mengembang, gitu, itu suatu teori pernyataan. Ya jelas ya dari pengamatan aja sudah jelas. Kemudian dari, ini sudah dibuktikan juga dengan menggunakan ya itu kalau dari rumus-rumusnya ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa panas itu menyebabkan Eee, ini, benda itu akan mengembang. Ya, jadi misalnya besi dipanaskan, nah gitu, ya. Ada anomali anomali air ya, pada suhu berapa dia dia ini akan, apa namanya, eee, tidak akan, mencair ya, jadi itu. Teori memerlukan tingkat keumuman ya, jadi keumuman yang tinggi. Ya, jadi sudah umum digunakan, ya, jadi itu teori. Sudah umum yang umum digunakan itu ini. Nah, ini gini-gini ini biasanya dicari dari jurnal, jadi penelitian orang. Jadi kita melihat penelitian orang, kita apa namanya, mengamati penelitian orang ini biasanya dari jurnal. Ya, jadi nanti kalau misalnya, eee, tesis gitu ya, tesis itu kan Bapak Ibu ini baca dulu, baca jurnalnya orang-orang itu. Lihat dari, Google atau dari mana, pokoknya jurnalnya orang-orang itu dibaca aja, dibaca tentang apa, ya dibaca. Nah, nanti dari situ nanti di ini, apa namanya, berdasarkan ilmu-ilmu yang ada, ya, itu apa namanya, diteliti kebenarannya. Nah, itu kan kalau kalau ini kan, seperti itu. Ya, jadi cara penelitian itu. Ya, nanti pasti pasti membuat penelitian ya, kalau sudah kan sama dengan kalau S1 itu kan buat buat skripsi. Nah, sekarang namanya tesis ya, kalau S2 itu tesis. Tesis itu lebih tinggi sedikit dari skripsi.
Ya, jadi kalau skripsi itu hanya ini kan menceritakan ininya aja hasil hasil kita kita belajar ya. Jadi ini apa namanya enggak begitu ini kalau kalau skripsi itu dari hasil orang ini. Nah, ini mengkritisi ini hasil yang sudah teliti orang lain. Ya, jadi ini eee, apa namanya, benar apa tapi ndak secara ini. Jadi, ada perbedaan sedikit gitu, perbedaan sedikit. Jadi ini, apa namanya, eee, kita mencari mencari celah ya, celah ya, celah. Celah itu maksudnya, apa namanya, apakah ini benar misalnya apanya yang akan kita rubah itu apanya. Ya, jadi misalnya jumlah jumlah, variabelnya variabelnya misalnya ditambah, variabelnya ditambah. Kalau variabelnya ditambah ini bisa ndak? Nah, gitu. Bisa ndak? Cocok nggak? Masih cocok ndak ilmu ilmu yang sudah dihasilkan oleh, eee, peneliti itu tadi gitu. Nah, tentu saja ini penelitian ini juga jangan dari satu orang aja, penelitian satu orang, dari beberapa penelitian itu ini atau bisa di-mix ya. Jadi kalau ini, sekian variabel dengan menyertakan variabel ini, dengan menggunakan teori ini kita bisa menghasilkan yang baik, hasil yang baik. Nah, jadi dengan, eee ditambah variabel lain ya, itu misalnya ditambah variabel apa, itu, bisa tidak ya dilakukan, ya. Nah, coba dilihat penelitian orang lain juga. Nah, ini uniknya ya kalau kalau ini membuat, ini, tesis itu ya. Tapi kalau kalau doktor itu baru baru menemukan ini, menemukan, apa namanya, apa yang belum ada di situ ya. Jadi agak agak sulit ya juga, agak sulit juga. Ya, jadi tapi dengan, kita manusia itu berikan ini sama Allah ya, diberikan, eee, apa, akal itu orang ini sangat ini bisa bisa ini, mengkotak-katik ya, mengubah ya, jadi membuat, menyelesaikan beberapa masalah dengan cepat ya. Nah, sekarang 3 syarat utama teori ilmiah itu harus konsisten dengan teori sebelumnya. Aduh ini ya, konsisten dengan teori sebelumnya. Jadi yang teori sebelumnya itu yang sudah dibuat orang itu. Ya, jadi harus konsisten, nggak boleh bertentangan. Ya, jadi ini sudah dilakukan orang. Nah, terus, mau diapakan? Nah, gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau apa namanya, ditambah variabelnya atau bagaimana itu seperti apa, tapi harus konsisten. Jadi tidak boleh terus nyaplir menggunakan ini sendiri gitu ya, ilmu sendiri. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Ya jadi dari hasil hasil ini, apa, fakta-fakta empiris itu, apa namanya, ini, yang pengamatan, ya jadi pengamatan dari eee, indera, ya dari indera, ya pengamatan dari indera, pengukuran dan sebagainya itu. Dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris. Nah ini diuji empiris juga, ya diujikan lagi, ya diujikan lagi benar tidak, ya ya dan faktanya seperti apa, ya jadi ndak harus konsisten. Ya, jadi ini menghasilkan sesuatu itu ya juga juga hasil dari ini teori yang sudah ada ya. Jadi kita ndak membuat ini sendiri. Ya, itu hasilnya dari mana? Ya ndak tahu pokoknya saya yang buat seperti ini. Nah, gitu. Ya, gitu. Ini ada ini ya juga
juga mahasiswa, saya buat ini, buat alat seperti ini saya anukan begini, caranya seperti ini, loh. Gimana itu kok kenapa kok begitu? Nah, mesti bisa menjelaskan. Mesti bisa menjelaskan bagaimana kenapa kok alat ini dibuat seperti ini, ya. Kenapa yang sudah ada seperti ini, ya. Jadi ini kok dibelokkan, nah itu bagaimana. Nah itu perlu ini, apa namanya, diketahui ya. Jadi ini menyerap apa melepaskan gitu ya. Jadi misalnya panas itu ya ini barang ini ya menyerap atau melepaskan panas, nah kan gitu ya. Jadi bisa diteliti kan gitu. Ya jadi pokoknya berdasarkan fakta, berdasarkan teori yang sudah ada, yang sudah di ini kan orang yang sudah apa namanya hasilkan orang lain, ya. Jadi dari itu, eee, jadi mulai mulai, sekarang bapak-bapak, ibu ya harus sudah ini ya, harus sudah cari-cari jurnal aja, cari-cari jurnal di ini, di internet ya, terus apa namanya, dipelajari gitu ya. Jadi nanti siapa tahu nanti semester semester 2 itu sudah ini, semester 2 setelah semester 2 langsung langsung ini, langsung, apa namanya, eee, apa kemarin, ini, eee, pemaparan pemaparan ini, tesis. Ya, jadi langsung dipaparkan. Jadi semester 2, nah semester 2 ini sudah mulai ngerjakan. Ya, jadi sudah mulai milih apa yang mau dikerjakan. Dan jangan dirubah-rubah, jangan terus nanti, oh nggak enak saya ngambil ini, nggak selesai-selesai. Ya jadi ini, apa namanya, tetapkan kalau sudah dapat judul tentang ini, sudah bukti-bukti, data sudah ada, segera ditulis. Soalnya kalau ndak gitu nanti nanti di ini, apa namanya, eee, apa namanya, di apa sih, penelitian ya jadi, apa ya, penelitian ada kuantitatif, kualitatif itu nanti diajarkan kan di situ ya sudah. Nah ini beberapa istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan. Nah ini aksioma, postulat ini ya ini apa namanya, asumsi dan sebagainya. Ya ini sudah tidak asing lagi jadi, apa yang ada ini, apa namanya, Eee, di ilmu pengetahuan itu biasanya ada aksioma, ini matematis ya, ya postulat, terus ya, jadi pernyataan-pernyataan itu ya. Jadi suatu pernyataan, semua yang menyatakan suatu pernyataan. Ya, asumsi juga pernyataan. Pernyataan yang tidak terlihat kebenarannya maupun kemungkinan benar, tidak tinggi, ya. Nah, kemudian presumpsi, asumsi itu begini loh ya, asumsi itu misalnya, karena, eee ini ya mengasumsikan aja, diasumsikan, begini. Jadi misalnya ada hubungan antara faktor A dan B, jadi ini dinyatakan dengan nilai alfa. Alfa itu berapa? Diasumsikan, eee, 0, berapa. Nah, asumsi ini kemungkinan benar, kemungkinan salah, itu ini, ya jadi, kemungkinan benarnya itu tidak tinggi, asumsi namanya, ya. Kira-kira, diperkirakan, presumpsi, postulat, ya. Suatu pernyataan yang diterima benar semata-mata untuk keperluan berkomunikasi. Ya, jadi ini, apa namanya, yang sudah umum ya digunakan. Nah, jadi ini filsafat ilmu pengetahuan selalu memperhatikan dinamika ilmu, metode ilmiah, dan ciri ilmu pengetahuan. Ya, dinamis, metode ilmiah, ciri ilmu. Ya, dinamis ilmu kan selalu selalu berubah-ubah ya, dinamis ini apa namanya, bertambah, berubah. Ya, jadi dengan aktivitas perkembangan pengetahuan sistematik ini dan rasional yang benar
sesuai fakta. Kemudian dengan prediksi dan hasil. Prediksi itu diprediksikan ya. Jadi apa namanya kalau kalau ini peramalan ya, peramalan dengan peramalan. Ada aplikasi ilmu dan teknologi dinamika perkembangan karena ilmu pengetahuan bersimbiose bergabung ini ya dengan teknologi. Ya, jadi biasanya gitulah kalau menyelesaikan biasanya ilmu pengetahuan itu mesti mesti ini dengan teknologi. Teknologi apa? Misalnya pakai komputer, pakai pakai AI dan sebagainya jadi orang-orang ini. Itu dinamis. Jadi sekarang ilmu itu makin nyampur, nyampur. Jadi ya ini aja untuk teknologi pertanian ya, di pertanian sendiri ya, untuk ini tanah ya, itu pakai laser, gitu, pakai nuklir, bisa begitu. Ya jadi ini, apa namanya, energi-energi itu kimia itu ya, jadi ya hal-hal semacam itu banyak sekali. Ya jadi pertanian itu sekarang sudah banyak menggunakan itu. Ya jadi teori ini, apa namanya, nuklir itu ya. Ya, kemudian metode ilmiah itu dengan berbagai ukuran riset yang sesuai. Ya, jadi riset ya jadi ini dilakukan dengan riset. Riset itu penelitian ya, suatu penelitian jadi dengan pengukuran dan sebagainya ya. Kemudian ciri ilmu itu perlu memperhatikan dua aspek yaitu sifat ilmu dan klasifikasi ilmu. Nah, ini apa namanya ilmu-ilmu ini banyak sifat ilmu, ini ada yang sistematik, konsisten, eksplisit, ilmiah. Ini salah satu klasifikasi ilmu, ini ilmu pengetahuan. Ya, ilmu alam, ilmu natural ya yang ini yang natural biasa itu ke eksakta. Ya, natural ini ada pertanian, ada ini hewan dan sebagainya. Itu pokoknya tentang alam. Nah, ini ilmu alam ini ada eksakta ya, jadi matematika. Ya, matematika. Ini ilmu yang ini yang apa namanya agak ini merupakan ini metode ini induksi ya dari beberapa ini apa namanya ilmu-ilmu kemudian dijadikan satu satu, ilmu, apa namanya, rumus rumus, yang, eee, apa namanya, rumus yang mutlak yang bisa dijadikan untuk keseluruhannya, ya. Nah, kemudian ilmu moral, nah ini ilmu sosial dan ilmu humaniora ini banyak ya, ilmu yang tentang ini penelitian kualitatif ini kalau ini, ya. Penelitian kualitatif. Ini ada ini saya, apa namanya, eee, bimbingan saya itu meneliti tentang ya ini ilmu sosial ini dihubungkan jadi nanti ininya dengan menggunakan alat-alatnya itu alat, ini Kak, menggunakan, apa namanya, program komputer. Jadi dia itu meneliti ini kan, apa orang yang, habis kena gempa itu ya biasanya ada ini, apa namanya, rasa rasa apa, eee, ini, mmm, apa, takut atau, gimana gitu ya, ada rasa itu. Nah, supaya, hal-hal yang seperti itu bisa ini, bisa sedikit demi sedikit menghilangkan rasa itu gimana caranya, gitu dia dia meneliti masalah itu. Nah, tapi digabungkan dengan ilmu ini, apa, dengan kuantitatif. Ya, jadi ini ilmu, sebetulnya kualitatif digabungkan dengan kuantitatif, itu, ya. Nah, ini aspek aksiologi hasilnya ya. Jadi ini tujuan dasarnya menemukan kebenaran atas fakta yang ada. Ya, jadi ini hasilnya gimana? Jadi kegunaannya itu untuk apa? Menemukan kebenaran atas fakta yang ada.
Ya, kegunaannya untuk apa? Ya, atau sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Ya, jadi itu tadi yang ini, yang ilmu sosial yang ini apa namanya, yang bimbingan saya. Tapi ini S3 ya. Jadi dia itu ini menemukan alat ya, bagaimana caranya sehingga ini apa namanya, rasa rasa apa ya, kayak kalau misalnya ah, di daerah gunung berapi dia sering terkena kena, gunung berapi itu kan rasa ininya, ketakutannya itu tinggi. Nah, jadi untuk, mengurangi hal itu. Nah, ini tapi alatnya itu belum belum tentu nanti bisa digunakan oleh orang orang lain ya. Jadi ini, apa, gunung berapi gunung meletus sama banjir ya. Jadi waktu itu dia meneliti tentang itu. Ya ada di 2 lokasi yang satunya, ini gunung berapi, yang satunya banjir. Jadi dia menggunakan alat itu bisa berhasil gitu. Ya ya tapi, ini apa namanya, ya ini, apa namanya, memang bisa ya, bisa ada manfaatnya ada manfaatnya. Ya, jadi sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Ya, kebenaran ilmiahnya itu ada. Nah, jadi dari ilmu ini kalau, eee, kualitatif biasanya pakai ilmu pakar, pakai pakar ya, pakar itu orang yang sudah expert gitu ya, Eee, sudah ngerti, sudah tahu, sudah sering menguji atau sering, apa namanya, mengamati ya, mengamati hal itu ya, itu dijadikan pakar gitu. Ya ya, walaupun walaupun kadang belum tentu ini juga kebenarannya belum belum tentu bisa diinikan, ya. Nah, sekarang pada ilmu ini punya dia juga ya, punya dia juga. Ini dia dicuplik sedikit-sedikit gitu. Pada ilmu mekanika tanah dikatakan bahwa kadar air tanah mempengaruhi tingkat kepadatan tanah tersebut. Ya, setelah dilakukan pengujian laboratorium dengan simulasi berbagai variasi kadar air, ternyata terbukti bahwa teori tersebut benar. Ya, jadi dia dia menguji tentang kepadatan tanah. Ya, jadi untuk misalnya untuk apa, untuk, kepadatan tanah untuk, pembangunan ya, jadi untuk dipakai untuk ini, apa namanya, eee, rumah tinggal atau gedung bertingkat atau apa aja itu ini, apa namanya, harus diuji dulu kepadatan tanahnya, nanti tahu-tahu roboh ya. Jadi, tanah-tanah, biasanya tanah-tanah ini, tanah-tanah yang bekas rawa-rawa, bekas sawah atau apa itu, setelah diuruk itu ndak langsung di ini, apa namanya, eee, apa, dibangun rumah. Ya nanti kalau ada gempa, ya pasti ini, apa namanya, pasti, dia akan ambruk ya. Nah itu diuji dulu ya apa namanya, diuji dulu di laboratorium, ini kepadatan tanahnya bagaimana, cocok enggak, jadi untuk rumah tinggal dan sebagainya. Ya, kemudian sekarang kan ada, rumah anti anti gempa itu ya, jadi, dari bahan bahan materialnya yang lain. Ya, jadi itu contoh-contoh contoh-contoh nah, contoh-contoh aja. Nah, jadi itu tadi ya, Bapak ini sekelumit ininya apa namanya, tugasnya mahasiswa tapi, ndak begitu, mendalam, tapi yang ini di situ i hanya ininya aja, apa namanya, teorinya aja ya. Jadi teorinya kita kita dapat juga di sini, tapi contohnya ndak ini. Tapi nanti contohnya pakai aja untuk ini, kalau kalau, Bapak ada yang, eee kayak Pak Dimas kemarin ininya, eee, apa, bidang ilmunya apa, bukan ini ya, bukan agama ya? Nggak ada Pak Dimas ya?
Nah, itu bisa Ada Bu, sekarang muncul. nggak nggak muncul lagi, nggak muncul lagi. Ya, ya sudah. Oh, dia sibuk. Ya, apa namanya? Bisa dari bidang ilmunya atau sebaiknya karena kita ini kan untuk filsafat ya, filsafat ilmu itu apa namanya, tidak harus apa namanya, dari agama ya, tapi sedapat mungkin apa namanya, sesuaikan dengan bidang ilmu yang Bapak-bapak punya. Ya, jadi misalnya ahli fikih gitu, ahli ini apa namanya, eee, ini tauhid ya, jadi pokoknya sesuaikan dengan bidang ilmu. Nah, dan didasari oleh pengetahuan yang sudah ada ya ilmu yang sudah ada juga ya. Jadi seperti, hukum-hukum ya yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu kan, bisa ya dipakai untuk ini. Ya nanti kan bukan penelitian namanya. Ya jadi untuk tugas sajalah, untuk tugas aja. Ini tugas, apa namanya, tugas mandiri ya. Tugas mandiri nanti, bapak-bapak bikin ini, ya sanggup ya kira-kira? Berupa makalah Bu ya? Bagaimana? Berupa makalah tugasnya begitu. Eh, tugasnya? Eh, Oke, Eee, berupa makalah Ibu. ya kayak ya yang buat makalah gitu ya, kayak buat makalah ya, ndak usah terlalu banyak, ndak usah terlalu banyak. ya. Tapi sesuai dengan keilmuan kita bidang apa namanya? Ah, Keagamaan berarti Bu. Oke. iya, Nggih, Bu. nggih. Sesuai dengan jurusannya PAI, Bu. Nggih. Nggih. Pokoknya yang penting itu tadi ada dasar ilmunya ada gitu ya. Jadi Oke, gini ya, ontologi, epistemologi. itu nggih, nggih. Ini sebetulnya sama dengan anu penelitian ya. Cuman apa namanya, mmm, kalau penelitian betul-betul ya nanti ini ada data juga ya. Jadi nanti misalnya kalau ininya, ontologi itu kan terdiri dari data juga, terus nanti, apa namanya, pengolahan data itu kan juga ini, merupakan ontologi juga, gitu ya. Jadi nanti kalau kalau di ini, apa namanya, di penelitian jadi misalnya mau bikin, eee, ini, eee, kalau tesis itu kan penelitian nanti. Ya ini, apa namanya, ya itu tadi ada ontologinya, cuman ininya aja, namanya aja lain ya, ontologi, kemudian ini, apa namanya, eee, apa, epistemologi, aksiologi, pokoknya di setiap penelitian itu mesti ada. Jadi bisa di ini kan, gitu ya. Nggih, Mas Bu, Budi? halo Bu, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullah. Terkait tugas yang tadi Ibu sampaikan, Nggih. itu kan untuk pendidikan agama Islam itu apa dispesifikkan Bu, umpama ilmu fikih, ilmu zakat dan sebagainya Bu. Bisa kalau yang itu ini ya, filsafat ya? Oke, Nggih, disendirikan, sendiri-sendiri aja, ndak apa-apa. Jadi misalnya biar biar ini, jadi ini untuk, memperluas, kan bukan seluruhnya, tapi dasarnya kan semua dari Al-Qur'an nggih. Nah, jadi nanti oke, dasarnya diambil dari Al-Qur'an, gitu nggih. Jadi oke. nggih, gitu. Nggih, yang dasarnya Bapak yang, ini dasarnya bukan dari ini, dari, eee, agama ya boleh boleh ini, dasar dari Pak Pak, Ali Surahman kan, eee, anu nggih Pak, apa jenenge, eee, matematika. Nggih, Bu. Iya, Prof. Ah,
Saged. Ya. Saged. Ya jadi kalau untuk filsafat ilmu bisa pakai ini dasar ilmu masing-masing. Kayak Pak Dimas kemarin itu apa dasarnya lupa saya ilmunya. Itu juga bisa. Oke. Jadi pokoknya yang bukan dasar agama ya boleh pakai ininya. Tapi nanti diusahakan kalau untuk yang ini karena namanya itu evaluasi pembelajaran agama Islam, ya jadi ini sedapat mungkin ya jadi dari ini hasil pembelajaran agama Islam. Pembelajaran agama Islam di mana aja. Ya. Jadi kayak Pak Sali ini di tempat pesantrennya boleh ya nanti dievaluasi gitu ini apa namanya eh, hasilnya nanti kalau Pak Ali Surahman bisa ini jadi dari hasil hasil ini eh, pengawas itu kan di mana-mana ini bagaimana gitu aja. Jadi kan sudah pernah mendatangi beberapa sekolah-sekolah ini sekolah-sekolah. Pak Ali sekolah Islam tuh Pak G. Pengawas Di sekolah Islam. di sekolah umum, Bu. Oh umum G. Tapi guru agamanya yang diawasi. Oh guru agama aja. Ye. Oh nggih. Nah itu bisa ditanyakan ke guru-gurunya bisa. Nggih. Nggih, ada ini Bu Dahlia enggak kelihatan nggih. Ada saya, Bu. Nah kok gak ketok Ibu Dahlia. Dahlia sembunyi. Bu Dahlia sembunyi. Ngempu anak, Bu. Oh, ngempu nggih, mboten Oh, napa-napa. Nggih. Kirain Tasnya suaminya Ali. rewel. Tasnya Ali toh Bu Dahlia. Gimana, Bu? suaminya rewel. Anaknya masih kecil. Iya, Bu, 3 tahun. Oh. Ya. Iya. Nggih. Nggih. Nah, izin bertanya, Prof. Nggih, monggo. Ini terkait mata kuliah kita yang sekarang ini kan di awal-awal pertemuan pertama dan kedua itu kan ada tugas juga membuat makalah. Ya. Kajian filsafat itu bersahabat kerja. Itu Nggih, jadi sama dengan tugas yang sekarang ini. sama dengan gimana maksudnya? Waktu awal pertemuan, pertemuan 1-2 itu kan Prof sudah ngasih tugas membuat makalah itu loh. Iya. Yang Oh iya filsafat. satu aja. Satu aja, tugasnya satu aja ini. Iya, Prof. Kalau ya dulu kan saya cerita aja nanti ininya tugas gitu berbentuk tugas. Ya tugasnya ini satu aja, enggak usah ini. Jadi satu aja itu untuk ini. Jadi nanti membuat kayak makalah gitu. Ya jadi sesuai dengan ininya, ilmunya gitu. Jadi nanti ini kalau yang satunya satu itu untuk Pak untuk filsafat ilmu. Nanti untuk pembelajaran ini juga lain untuk pembelajaran untuk evaluasi pembelajaran agama Islam itu juga ada tugas ya. Tapi tugas lain lagi. Kalau itu harus ke ini apa namanya karena pembelajaran agama Islam ya di tempat pendidikan Islam jadi di masyarakat atau di sekolah atau di mana aja pokoknya yang untuk pembelajaran agama Islam. Oke. Oke. Tapi kalau Itu yang dulu mungkin ini apa namanya? Yang bilang Ibu bukan filsafat tapi ke materi yang malam itu yang apa namanya? Yang tugas pertama. Kayak Pak Eko, bilang Pak begitu, Eko Ibu. dulu ya. Yang bilang begitu, nggih. Ya, lebih condong ke situ. Oke. Enggak apa-apa. Memang ini ya tumpang tindih ya. Tumpang tindih. Jadi kalau ini kan tentang agama Islam juga ya, pembelajaran agama Islam juga.
Ya, jadi ini nanti juga tentang pembelajaran agama Islam juga enggak apa-apa. Ya, jadi itu kan ini ilmu ya, ilmu yang kita pelajari ya. Jadi pembelajaran agama Islam mana sih yang cocok ya gitu ya. Jadi misalnya begini, eh apa namanya, bapak-bapak mengajar anak-anak itu ya, anak-anak tapi ini beda-beda. Jadi misalnya gini, anak-anak itu diajarkan, membaca Al-Qur'an dengan metode tilawati, terus dengan metode umi, dengan metode wafa, dengan metode Iqra, kan kemungkinan penerimaannya lain-lain. Ah, mana sih sebetulnya yang cocok gitu. Nah itu boleh aja ndak apa-apa. Ya tapi ya gitu itu berdasarkan penelitian. Ya kenapa kok cocoknya itu di mana gitu, itu mesti ada alasannya gitu, gitu. Tapi ini kalau, yang, eee, evaluasi pembelajaran agama Islam itu ini hanya ini aja, eee, Pak Amang Pak Amang kan minta pokoknya yang penting terjun ke lapangan gitu. Nah, terjun ke lapangan nanti apa yang didapat ya itu tadi, jadi sudah, apa namanya, ini pembelajaran untuk ini, untuk anak-anak, untuk orang dewasa gitu, untuk ini apa namanya, pokoknya, untuk masyarakat gitu, itu jadi itu aja nanti yang di ini kan, yang disampaikan gitu. Nggih nggih, pokoknya bikin aja dulu. Nggih, bisa diterima nggih? Oke, Bu. Nggih Oke Bu, nggih bisa Bu. nggih, nanti kita ini kan lagi, terus pokoknya nulis mulai ditulis Pak nggih. Ini, apa namanya, eee, ya itu nanti yang saya nilai untuk apa namanya, eee, UTS-nya. Jadi saya ndak kasih ini lagi, ndak kasih ujian teori ndak. Jadi pokoknya, bapak-bapak sudah ngerti, ya ilmunya sudah tahu, ya seperti itu, ya ini apa namanya, dibikin makalah, ya sudah. Jadi makalahnya itu ada ya itu tadi, ada aksiologinya, ada epistemologinya, ada, ini, ontologi gitu ya, nggih. Nah, ya itu nanti yang saya nilai ya itu nanti kalau, yang tentang pembelajaran agama Islam, ya itu tapi nanti, tentang pembelajaran agama Islam dilanjutkan Pak sinten, Pak Amang, terus ini tentang, filsafat ini, dilanjutkan Pak Darsono. Nah, nanti saya kurang tahu Pak Darsono itu seperti apa ininya, apa namanya, eee apa nanti materinya ndak komunikasi dengan saya soalnya. Jadi nanti, pokoknya, saya minta yang dikumpulkan itu untuk ini, untuk, apa namanya, untuk UTS. Nanti setelah UTS nanti terserah Pak Darsono bagaimana. Ya, nanti Pak Darsono sendiri nanti menilai nanti untuk UAS juga. Oke, tapi nanti juga kan dilihat nilai UTS juga. Nggih. Gitu. Tapi kalau Pak Amang ini, Pak Amang, eee, melanjutkan melanjutkan apa yang saya berikan, kemudian beliau yang menilai. Jadi beliau yang menilai langsung gitu. Jadi ya begitu kan, ya kan 2 orang kan lain-lain ya. Tapi Pak Darsono ndak tahu gimana, pokoknya yang penting, dari saya itu aja nanti ininya, apa namanya, materi untuk UTS. Nggih nggih, Betul. gitu aja, cekap? Oke, Bu. Oke, cekap nggih.
Ada lagi? Kita break dulu aja ya. Nanti Zainal ketemu yang tidak lagi. ada ini, Bu. Oke, Bu. Oke, Pak Zainal yang tidak masuk, Ibu. oke. Yang tidak masuk yang Pak Pak Zainal, Pak Jainal mohon izin tidak bisa ikut karena ada Oh, kegiatan. oh, oke, oke. Pak Yunus terus tidak masuk, Ibu. Mana Pak Yunus? Oh, enggak masuk. Terus Itu absennya gimana, Pak? Absennya di ini atau Mas Levi aja yang absen? Iya, kopinya absen, Bu. Pak nanti anu nggih, Pak Yunus dikasih tahu nggih. Nanti Pak Darsono kalau saya sih saya enggak masalah kalau saya. Pokoknya yang penting kerjakan tugasnya. Ya, sebetulnya enggak boleh itu. Nanti kalau Pak Darsono nggih, tolong dikasih tahu Pak Yunus. Ya, masuk aja. Ya walaupun kadang-kadang enggak masuk, enggak apa-apa, tapi ini kalau Pak Darsono itu harus harus masuk gitu. Ya, ndak tiap ini pertemuan masuk misalnya lagi berhalangan ya ndak masuk ndak apa-apa, tapi paling tidak itu kelihatan gitu. Kalau kalau Pak ini, Pak siapa namanya, Pak Darsono. Ya, jadi saya kasih tahu ini ciri-cirinya dosen itu lain-lain ya. Jadi apa namanya, ada yang apa namanya, ya ndak masuk ya sudah dibiarkan aja. Dulu juga gitu soalnya. Ada eee, mahasiswa yang sama sekali tidak masuk, terus apa namanya, "Loh kok tugasnya ada?" Tugasnya ada, "Loh lah iki tugasnya kok ada yang masuk 11, yang ini, apa namanya, mahasiswanya 12, yang ngumpul yang apa namanya, saya ndak tahu yang satu kok ndak masuk itu saya ndak ngerti, soalnya saya ndak pernah ngabsen. Terus tahu-tahu ngumpul tugas itu kok penuh, gitu. Kok penuh, loh lah ini siapa? Saya tanyakan, "Ini siapa?" Ternyata ya itu, memang ndak pernah masuk, gitu. Jadi nanti tolong dikasih tahu Pak Yunus, apa namanya, kalau waktunya Pak Darsono, silakan masuk aja, ya ikut aja, ikut join aja. Ya nanti kalau misalnya ada halangan, nggak bisa datang ya ndak apa-apa, pokoknya yang penting ngetok gitu loh. Nggih, nitip itu aja saya. Nggih, Bu, nggih, siap, Bu. Ya, nggih nggih, itu aja Bapak-bapak, Ibu, eee kita break dulu, nanti ketemu lagi jam 7 nggih. Oke, Bu, nggih. Oke, kita akhiri Nggih, Bu, dengan terima kasih banyak. bacaan. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, kita akhiri dengan bacaan. Dalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sali kok bertiga nge-zoom tuh Pak Sali? Itu udah sebagai wakil saya. Tuh. Wakil saya tuh. Saudara-saudara saya. Memang Kalau saya tidak masuk tuh wakilnya. beda. Beda makomnya nih ilmunya. Udah tinggi. Oke, Pak. Dari tadi di jalan dengar pakai HP. Baik. Melali Den tuh. Lagi jual-jual apa? Jual cairnya tuh. Ya dah aku live dulu ya. Aku ada Oke, Pak, ayo wiridan, Pak. ada kegiatan di masjid. Ntar lagi masuk lagi. Sudah ada kegiatan di masjid Pak Maghrib. Oke, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oh, tadi